Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kalimat kami tujuan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Asep Purwo Yudi Utomo, SPD, MPD. Pertama-tama, perkenalkan nama saya M. Haikal Fahri Hidayatullah dan teman-teman saya. Saya Gita Indonesia. Saya Muhammad Abdul Fariansyah. Saya Saiful Ahmad. Saya Bumi Budi Rahmani. Saya Muhammad Taufik Goyum. Saya Gita Muhammad Putra. Yang pertama, pengertian kalimat. Kalimat merupakan primadona dalam kajian bahasa karena dengan perantara kalimat seseorang dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan lengkap dan jelas. Sebagai garis besarnya, kalimat adalah bagian injaran yang mempunyai struktur minimal, subjek, dan predikat, serta memiliki intonasi yang menunjukkan bagian injaran itu sudah lengkap dengan makna. Intonasi final kalimat dalam bahasa ditulis dilambangkan dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Penetapan struktur minimal, subjek, dan predikat untuk menunjukkan kalimat bukanlah semata-mata gabungan atau rangkaian kata yang tidak mempunyai kesatuan bentuk. Lengkap dengan makna menunjukkan sebuah kalimat harus mengandung pokok pikiran yang lengkap sebagai pengungkap maksud penulis. Unsur kalimat. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat adalah tentang satuan bentuk yang akan diisi subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yakni subjek dan predikat. Contoh, pembawa acara yang kocak itu membeli bunga. Indra adalah pembawa acara yang kocak. Predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana. Subjek, yaitu pelaku atau tokoh atau sosok di dalam suatu kalimat. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan, subjek, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri atau jati diri subjek. Termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki subjek. Satuan bentuk predikat dapat berupa kata atau frasa, sebagian besar berkelas verba atau adjektiva, tetapi dapat juga berbelia, nomina atau frasa nominal. Contoh, Bunda merintih, ibu sedang tidur siang, putrinya cantik jelita. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pada perilaku tokoh, sosok, benda, suatu hal, atau suatu masalah yang menjadi pangkal pokok pembicaraan. Sebagian besar subjek diisi oleh kata, frasa, benda, klausa, atau frasa verbal. Contoh, ayahku sedang melukis. Meja direktur besar yang berbaju batik dosen saya. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Contoh verba transitif, Nurul menimbang, arsitek merancang. Jika predikat diisi oleh verba intransitif, maka objek tidak diperlukan. Itulah sebabnya sifat objek dalam kalimat dikatakan tidak wajib hadir. Verba intransitif, mandi, rusak, ulang yang menjadi predikat. Contoh, nenek mandi, komputerku rusak. Pelengkap. Pelengkap atau komplement bagian kalimat yang melengkapi predikat. Kata pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Posisi seperti itu juga ditempati oleh objek dan jenis kata yang mengisi pelengkap atau objek juga sama, yaitu nominal, frasa nominal, atau klausa. Akan tetapi antara pelengkap dan objek terdapat perbedaan. Contohnya, Ketua MPR membacakan Pancasila. Ketua MPR menunjukkan subjek, menunjukkan predikat, Pancasila menunjukkan objek. Yang kedua, banyak orsuspal berlandaskan Pancasila. Banyak orsuspal menunjukkan subjek, berlandaskan menunjukkan predikat, Pancasila menunjukkan lengkap. Hal lain yang membedakan lengkap dan objek adalah jenis pengisiannya. Selain diisi oleh nomina dan frasa nominal, lengkap dapat pula diisi oleh frasa adjektival dan frasa preposisional.
Untuk keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisi bersifat mana suka dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Fungsi keterangan adalah frasa nominal, frasa preposisional, adverbia, atau klausa. Berdasarkan maknanya, terdapat beberapa macam keterangan dalam kalimat. Para ahli membagi keterangan menjadi 9 macam, yaitu seperti yang tertera dalam contoh di bawah ini. Diana mengambil adiknya air minum dari kulkas. Keterangan 2. Rustam Lubis sekarang sedang belajar menyanyi. Keterangan waktu. Dia memotong tali dengan gunting. Keterangan arah. Pola kalimat dasar. Kalimat dasar bukanlah nama jenis kalimat, melainkan acuan atau pattern untuk membuat berbagai tipe kalimat. Kalimat dasar terdiri atas beberapa struktur kalimat yang dibentuk dengan 5 unsur kalimat, yaitu S, P, O, L, P. Sejalan dengan batasan bahwa struktur kalimat minimal S, P, sedangkan O, L, P merupakan tambahan yang berfungsi sebagai pelengkap arti kalimat. Pola kalimat dasar yang paling sederhana adalah yang bertipe S, P, dan yang paling kompleks adalah yang bertipe S, P, O, P. Berdasarkan fungsi dan peran gramatikalnya, ada 6 tipe kalimat yang dapat dijadikan model pola kalimat dasar bahasa Indonesia. Ke-6 tipe kalimat yang dimaksud adalah seperti yang tergambar dalam tabel berikut ini. 1. Kalimat dasar tipe SP. Dalam kalimat SP, verba transitif atau frasa verbal lazim sebagai P. Akan tetapi ada pula pengisi P itu berupa nomina, adjektiva, aras nomina, dan frasa adjektiva seperti terlihat dalam contoh berikut. A. Fungsi terlantar. B. Lina anak berarti senyum manis. C. Fungsi terlantar. 2. Kalimat dasar tipe SPO. Predikat dalam kalimat bertipe SPO diisi oleh verba transitif yang memerlukan 2 pendamping, yakni S di sebelah kiri dan O di sebelah kanan. Jika kedua pendamping itu tidak hadir, maka kalimat itu tidak gramatikal. A. AC Milan mengalahkan Barcelona. B. Korea Utara telah mematuhi seruan PBB. 3. Kalimat dasar tipe SPL. Seperti halnya kalimat tipe SPO, kalimat tipe SP mempunyai P yang memerlukan 2 pendamping, yakni S di sebelah kiri dan P di sebelah kanan. A. Negara kita berlandaskan hukum. B. Keputusan hakam sesuai dengan tuntutan jaksa. 4. Kalimat dasar tipe SP. Predikat kalimat bertipe SP menghendaki 2 pendamping yang berupa S di sebelah kiri dan P di sebelah kanan. Contoh A. Amin Rais tinggal di Yogyakarta. B. Sayur mayur didatangkan dari Bogor dan sekitarnya. C. Anak tetangga saya mahasiswa di Bandung. 5. Kalimat dasar tipe SPOL. Predikat kalimat tipe SPOL menuntut kehadiran 3 pendamping agar konstruksinya menjadi gramatikal. Pendamping yang dimaksud adalah S di sebelah kiri, O dan P di sebelah kanan. Contohnya A. Mahasiswa mengirim jaksa agung ayam betina. B. Yang menghadiahi pacarnya jam tangan Rolex. 6. Kalimat dasar tipe SPO. Ada 3 pendamping yang diperlukan oleh P. Kalimat bertipe SPO, yang ini S di sebelah kiri, O dan P di sebelah kanan. Contohnya A. Mereka memperlakukan saya dengan sopan. B. Pemerintah menaikkan harga BBM mulai tanggal 1 Juni 2006. C. Profesor Harun Al-Rasyid sedang memberikan kuliah di Fakultas Hukum. Baik, selanjutnya adalah jenis kalimat. Yang pertama, jenis kalimat menurut jumlah klausanya. A. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas 1 klausa. Kalimat tunggal hanya mengandung 1 unsur, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Tentu saja, kelima unsur itu tidak harus muncul semua sekaligus, karena unsur minimal sebuah kalimat adalah subjek dan predikat. Contohnya, mobil orang kaya itu ada 8. Itu menurut kalimat numeral. Yang B. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari 2 atau lebih kalimat tunggal. Mengingat kalimat tunggal hanya terdiri atas 1 klausa, berarti kalimat majemuk mengandung lebih dari 1 klausa. Contoh, seorang manajer harus mempunyai wawasan yang luas dan harus menjunjung tinggi etika profesi. Kalimat majemuk setara. Contoh kedua,
anak-anak bermain layang-layang di halaman kampus ketika para dosen, karyawan, dan mahasiswa menikmati hari libur. Kalimat majemuk bertingkat. 2. Jenis kalimat menurut fungsinya. A. Kalimat berita. Kalimat berita atau deklaratif adalah kalimat yang dipakai oleh penutur untuk menyatakan suatu berita kepada mitra komunikasinya. Contoh, terjadi perdebatan seru dalam diskusi ilmiah kemarin di kampus. B. Kalimat tanya. Kalimat tanya atau interrogatif adalah kalimat yang dipakai oleh penutur atau penulis untuk memperoleh informasi atau reaksi berupa jawaban yang diharapkan dari mitra komunikasinya. Contohnya, siapa tokoh pendiri perguruan taman siswa. C. Kalimat perintah. Kalimat perintah atau imperatif dipakai penutur ingin menyuruh atau melarang orang berbuat sesuatu. Contoh, minta perhatian anak-anak. D. Kalimat seru. Kalimat seru atau ekslamatif dipakai oleh penutur untuk mengungkapkan perasaan emosi yang kuat, termasuk kejadian yang tiba-tiba dan memerlukan reaksi spontan. Contohnya, wah, kita benar hari ini. Jenis kalimat yang ketiga, kalimat tidak lengkap atau kalimat minor. 3. Kalimat tidak lengkap atau kalimat minor. Kalimat tidak lengkap yaitu kalimat yang tidak sempurna. Kalimat tidak lengkap berupa kalimat yang hanya mempunyai subjek atau hanya predikat. Kalimat yang tidak berpredikat atau bersubjek disebut kalimat minor. Lawannya yaitu kalimat lengkap unsur-unsurnya disebut kalimat mayor. Contohnya, Dito memutuskan untuk berhenti bekerja. Kalimat mayor. Pulang yuk. Kalimat minor. 4. Kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Untuk predikat, subjek dipakai untuk penekanan atau ketegasan makna. Kata atau frasa tertentu yang pertama muncul dalam tuturan akan menjadi kata kunci yang mempengaruhi makna dalam hal menimbulkan kesan tertentu. Contoh, menangis pacarku karena sedih, dan berlari adik mengejar layangan putus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau jika ada salah kata mohon maafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.